Halo sobatku semua, kembali lagi bersama saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Oke, kali ini kita kembali lagi berkisah. Nah, kali ini kita berkisah tentang sejarah, yang dimana sejarahnya ini memiliki referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dimana kita membahas sejarah tentang Kerajaan Martapura, kerajaan tertua di Nusantara yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dan sejarah ini diperbaharui oleh narasumber atau penulis Bapak Muhammad Sarip. Nah, bagaimana kisah sejarahnya? Mari sama-sama kita saksikan. Penulis buku Kerajaan Martapura dalam literasi sejarah Kutai Kartanegara tahun 400 hingga 1635, Muhammad Sarip pada hari Sabtu tanggal 31 bulan 7 tahun 2021 membedah buku miliknya. Pembedahan buku itu dilakukan melalui webinar sejarah nasional untuk meninjau kembali sejarah Kerajaan Martapura, monarki pertama, tertua, dan terlama di Nusantara. Webinar ini dilaksanakan oleh Aliansi Guru Sejarah Indonesia dan Gerakan Literasi Kutai. Sang penulis mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukannya selama proses penelitian karya tulis buku sejarah itu. Salah satu rujukannya dalam menulis adalah Kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara. Buku itu selesai ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada tanggal 24 Februari tahun 1849. Muhammad Sarip menganggap Kitab Salasilah Kutai itu tidak berada di perpustakaan di Nusantara. Kitab itu hanya dapat ditemukan di perpustakaan negeri Berlin yang ada di negara Jerman. Selain itu, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 270-M-2014 tentang 7 prasasti Yupa koleksi Museum Nasional sebagai kawasan budaya peringkat nasional menyebutkan dinasti Aswawarman Putra Kundungga adalah yang tertua di Nusantara, bukan kerajaan Kutai seperti yang diklaim saat ini. Hal ini juga berdasarkan dengan konsensus negara yang menetapkan Mulawarman sebagai dinasti tertua. Ia menerangkan belum ada kerajaan yang lebih tua daripada Mulawarman pada buku sejarah Indonesia. Nama Kutai tidak pernah ditemukan dalam 7 prasasti Yupa. Sejarawan dan ilmuwan sastra Melayu Constantinus Altingmes lebih dulu menegaskan perihal nama Kutai yang bukan kepunyaan dinasti Mulawarman. Muhammad Sarip menjelaskan dalam disertasi Constantinus Altingmes menyatakan koloni Hindu di Muara Kaman tidak pernah dinamakan Kutai. Kutai baru dikenal sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan di muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13. Asal-usul Kutai dimuat dalam Kitab Salasilah Kutai pada lembar ke-41 yang menyebutkan nama Kutai muncul dari hasil berburu Aji Batara Agung Dewa Sakti yang pada saat itu menggunakan sumpit. Ia berburu untuk memenuhi keinginan istrinya yang sedang mengidam karena tengah mengandung. Dari buruan itu dirinya tak mendapatkan hasil apa-apa,
selain seekor tupai yang jatuh dari pohon petai, yang lokasinya ada di pantai dan ditumbuhi kumpai serta rumput ilalang. Dari situlah akhirnya nama Kutai dicetuskan, gabungan dari kata tupai, petai, pantai, dan kumpai. Hal ini diperkuat oleh buku karya ilmuwan asal Belanda, yaitu Soko Walletrom. Adapun cerita lain yang menyebutkan asal-usulnya dari kata Kutaire, atau dari bahasa Cinanya Kotai. Sampai sekarang saya mencari sumbernya tidak ketemu jelasnya. Banyak buku-buku yang sulit untuk diverifikasi kejelasan serta kebenaran asal-muasal kerajaan ini. Seperti buku dari Kementerian Penerangan tahun 1853 yang tidak memiliki catatan kaki maupun daftar pustaka. Dalam kitab Salasila Kutai, nama Martapura bersanding dengan nama Pangeran Sinung Panji Mendapa. Diperkuat dengan keberadaan bukit di Muara Kaman yang bernama Martapura dan juga stempel Sultan Kutai. Saya temukan salinannya tahun 1999. Stempelnya jelas menuliskan Martapura, sebutnya. Terdapat perbedaan yang pasti pada dua kerajaan itu. Kerajaan Martapura berdiri sejak 400 Masehi, kemudian runtuh pada 1635 Masehi. Lalu kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada 1300 Masehi dan runtuh pada tahun 1960. Sekitar 60 peserta dalam pos tes pendaftaran webinar menjawab, kerajaan Martapura runtuh karena ditaklukkan kerajaan lain, tepatnya oleh kerajaan Kutai Kartanegara melalui agresi militer. Kerajaan Kutai Kartanegara menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 telah dihapuskan dan pada tahun 2001 dihidupkan lagi sebagai pemangku adat dan budaya, namun bukan lagi otoritas politik. Dari dua kerajaan itu, eksistensi kerajaan Martapura berlangsung lebih lama, yakni 12 abad. Bahkan dari aspek ibu kota pun berbeda. Ibu kota kerajaan Martapura berlokasi di Kecamatan Muara Kaman, dan ibu kota kerajaan Kutai Kartanegara tak menetap atau berpindah-pindah. Berawal dari ibu kota yang ada di Jahitan Layar dan kini dikenal dengan Kutai Lama yang ada di Kecamatan Anggana. Kemudian pindah lagi ke Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, dan terakhir di Tenggarong. Muhammad Syarif menyampaikan pendirinya pun berbeda. Kerajaan Martapura didirikan oleh Aswawarman dan kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dari segi agama yang dianut juga berbeda. Kerajaan Martapura menganut agama Hindu dengan corak India, bukan corak Jawa. Sedangkan kerajaan Kutai Kartanegara, agama Hindu yang dianut telah memiliki corak lokal. Misalnya upacara kematian, penyelenggaraan jenazah yang beragama Hindu bercorak India itu dikremasi. Namun Hindu yang bercorak lokal, jenazah atau tulang masih adat yang tidak dibakar, ucapnya. Pada tahun 1575, kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi kerajaan Islam, dan kerajaan Martapura tetap menganut agama Hindu sampai pada masa keruntuhannya. Penulis mengatakan para raja dan keluarga istana ingin mendokumentasikan hubungan kerajaan mereka dengan kerajaan lain untuk menguatkan identitas para bangsawan, sehingga diperlukan adanya cerita-cerita mitos yang dituliskan dalam sebuah sastra. Dirinya mengingatkan agar peserta webinar tidak terkecoh
karena memang ada beberapa buku yang berjudul Salasila Kutai dengan tampilan sampul yang berbeda. Ada yang mendalilkan susunan Raja Mulawarman dari Kudungga sampai sekitar 25 raja dari silsilah Kutai yang Latin. Padahal di arah Melayu tidak ada daftar susunan seperti itu. Sayangnya, berbagai kalangan terkecoh dijadikan sumber penelitian sejarah. Ya, itu baru saja kita saksikan bersama-sama bagaimana sebuah terobosan yang luar biasa menurut saya yang dibuat oleh narasumber ataupun penulis, yaitu Bapak Muhammad Sarip, di mana beliau mengembangkan atau mengupdate sejarah mengenai kerajaan tertua di Nusantara yang terletak di Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita sepakat bahwa sejarah itu terus berkembang, terus update, karena pada dasarnya sejarah itu dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan. Nah, jadi penemuan ini sangat luar biasa sekali dan harus kita apresiasi bersama, karena ini sebuah pengetahuan yang sungguh harus kita bangun kembali, harus kita lestarikan kembali, harus kita pelajari kembali. Nah, bahwasanya sejarah ini terus berkembang. Nah, bagi sobatku semua yang ingin mendapatkan buku ini, bisa lihat saja di deskripsi saya. Semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Oke, sobatku semua, support terus saya. Kemudian nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan salam budaya.